Selamat siang berbisnis seputar Jawa Tengah. Hari ini edisi Selasa 30 Juni 2020 kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Safira Rahmadani dengan serangkaian informasi yang telah dihimpun oleh redaksi kami. Antara lain, bantuan sosial pemerintah Kabupaten Tegal untuk warga, pembuatan portal demi cegah corona, dan menghindari tindak kriminal oleh napi yang lepas lapas, dan juga terdapat dampak COVID-19 terhadap UMKM di wilayah Semarang. Berita pertama datang dari Kabupaten Tegal, bantuan langsung atau BLT dari pemerintah yang ditunjukkan untuk warga terdampak COVID-19 mulai disalurkan. Banyak 82 orang di Kecamatan Mejasembarat, Kabupaten Tegal menerima sejumlah bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut ditujukan untuk warga yang terkena dampak dari COVID-19. Warga yang termasuk ke dalam list tersebut akan mengambil bantuan di Balai Desa Mejasembarat. Dalam kali ini sudah berjalan 2 tahap untuk bantuan langsung tunai. Perluasan jangkauan program ini sebagai jaringan pengaman sosial selama pandemi COVID-19 ini bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin, terutama dalam mencukupi kebutuhan pangan dan gizi. Bu, boleh tahu namanya siapa dan sebagai apa? Nama saya Siti Sunarsi. Saya selaku Ketua PKK dari Desa Mejasem, juga selaku koordinator dari bantuan sosial. Kalau boleh tahu dari perumahan mana, RT RW? Perumahan Desa Mejasem Barat, RW 10 RT 1A. Kalau boleh tahu itu apakah dari RT 1 RW 10 dapat bantuan dari pemerintah? Ya, alhamdulillah mendapat bantuan dari pemerintah, yaitu yang dari pusat itu bantuan tunai itu BLT ya, itu sebesar 600 ada yang mendapat. Sedangkan yang dari provinsi yaitu berupa sembako. Udah berapa kali bantuan itu disalurkan ya, Bu? Berarti sudah 2 kali, tahap pertama dan tahap kedua. Yang tahap pertama juga yang dari kelurahan juga dapat dari desa, itu berupa beras 20 kilo. Nah, itu berarti tahap 1-2 BLT sudah, provinsi juga bansos. Ini sudah 2 kali, berarti tahap 1 dan tahap 2. Kalau boleh tahu berapa jumlah orang yang dapat bantuan di daerah Ibu? Untuk bansos itu dapat bantuan 84 orang. Kalau boleh tahu isi bantuannya itu berupa apa saja ya, Bu? Kalau yang BLT itu uang sebesar Rp600.000. Kalau yang satunya? Sedangkan sembako antara lain itu beras, minyak goreng, sarden, kecap, telur, dan Indomie. Terus untuk mendapatkan bantuan itu, Bu, nah kriteria apa yang berhak mendapatkan bantuan itu, Bu? Ya, kriterianya kok ya yang kurang mampu, terutama yang kurang mampu. Dan kemarin juga ada yang janda, itu juga mendapatkan bantuan tersebut. Ya kurang lebih itu yang kurang mampu lah. Udah, Bu. Sudah cukup. Terima kasih, Bu. Berita kedua kembali dari Kabupaten Tegal. Maraknya kasus kriminal, warga RW 10 Mejasembarat Kabupaten Tegal mengantisipasi dengan membuat portal, yang dimana portal tersebut dipasang sebagai akses keluar masuk gang RW 10 dan hanya disisakan 1 jalan akses keluar masuk.
Banyaknya kasus kriminal yang terjadi saat ini tidak terkecuali di daerah Kabupaten Tegal yang membuat warga Pala Timur Mejasan Barat menjadi resah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak RW melakukan rapat koordinasi dengan RT. Salah satu hasil dari rapat tersebut adalah dibuatkannya portal untuk menutup akses keluar masuk. Portal tersebut akan ditutup pada malam hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan Dedi Firmansyah. Lebih keras lagi bisa nggak Mas? Dengan Dedi Dengan- Firmansyah. Dengan Pak Dedi. Iya. Kalau boleh tahu, Mas Dedi udah bekerja sebagai security berapa lama? Kurang lebih kalau untuk wilayah sini udah 1 tahun. 1 tahun. Ya. Oh baik. Kemudian untuk pemasangan portal itu apakah sudah lama atau baru-baru ini? Kalau untuk pemasangan portal baru dipasang sekitar 2 bulanan. 2 bulanan. Iya, 2 bulanan. Itu kenapa baru dipasang Pak kalau boleh tahu Pak? Karena itu mufakat dari warga dari hasil musyawarah terjadinya pelaksananya baru 2 bulan ini Oh, terlaksana. Ya. apakah ada sangkut pautnya dengan COVID Pak? Untuk sangkut pautnya dengan COVID itu ada, tapi mungkin kebetulan Oh, karena iya. ini rancangan sudah lama, cuma baru terrealisasi baru 2 bulan ini. Berarti kebenaran dengan adanya COVID. Oh. Tapi setelah dipasangnya portal itu apakah ada kasus-kasus kriminal? Untuk kriminal saya kira alhamdulillah selama ini belum ada atau belum terjadi lah hal yang bersifat kriminal. Jadi untuk yang di portal apakah dari sini atau dari gang-gang lain juga? Jadi hanya untuk wilayah RW 10 saja dari Pala 1 sampai Pala 5. Pala 5. Ya, hanya untuk wilayah warga RW 10 aja. Oh baik. Ya. Jadi untuk di sini yang ditutup mana aja Pak kalau boleh tahu? Dari Pala 1 sampai Pala 5. Dari Pala 1 sampai Pala 5 semua akses ditutup. Semua akses ditutup. Berikut jalan-jalan tikusnya juga ditutup semua. Oh baik Pak. Kalau boleh tahu kalau malam sini itu Mas Dedi bekerja sendiri atau ada rekannya? Ada partner. Ada partner ya Iya, Pak? tapi nanti partner datang jam 10. Oh baik. Ya. Kalau boleh tahu ini dibuka kapan untuk portal dan ditutup jam berapa? Untuk ditutup portal mulai jam 8.30 malam dan dibuka pukul 6 pagi. Oh, Ya. apa ini bersifat sementara atau permanen Pak selama COVID ini Pak? Kalau sifatnya itu nanti fleksibel menyesuaikan kebutuhan. Bisa juga nanti pembukanya mundur setengah jam atau berkala. Oh baik Pak. Ya. Terima kasih Pak Dedi atas wawancaranya. Masih kabar dari Semarang terkait dampak UMKM terhadap pandemi COVID-19? Ya, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Anda masih di seputar Jawa Tengah. Meluasnya persebaran virus COVID-19 juga berimbas terhadap bisnis UMKM, salah satunya tempat pencucian mobil yang berada di Jalan Gombel, Semarang, Jawa Tengah. Selain kekhawatiran masyarakat terhadap virus COVID-19, adanya seruan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja juga menjadi faktor menurunnya jumlah pelanggan cuci mobil. Menurut penjaga kasir pencuci mobil, pelanggan yang datang untuk mencuci mobil ini tidak seperti hari-hari biasa. Nening menjelaskan, kini pelanggannya yang datang ke tempat mencuci mobil hanya 4 hingga 5 mobil saja dari hari biasanya yang mencapai lebih dari 10 mobil.
Bu, selama pandemi COVID ini tuh sangat berpengaruh nggak sih Bu terhadap cuci mobil Carlos ini? Oh ya, sangat pengaruh sekali karena banyak mungkin orang nyuci mobil pada takut, jadi nggak menyucikan mobil. Biasanya penurunannya tuh sampai berapa persen Bu? 50% lebih. Biasanya sehari-hari berapa mobil? Biasanya sekitar 15 mobil, waktu ada pandemi cuma nyuci 4 sampai 5 mobil sehari. Terus kalau dari karyawannya sendiri gitu ada kayak pengurangan karyawan gitu nggak sih Bu? Kalau pengurangan karyawan nggak ada, karena bosnya kan kasihan kalau di PHK. Walaupun sepi tetap anak-anak berangkat. Kalau dari gaji karyawan sendiri Bu ada pemotongan apa? Alhamdulillah nggak dipotong sama bosnya. Bosnya baik kok. Kalau dari Ibu sendiri gimana Bu? Dampaknya buat Ibu apa Bu, COVID ini? Ya dampaknya cuma kasihan aja, cuciannya kan sepi untuk pembayaran gaji karyawan, sama listrik sama airnya kan kurang. Kalau dari listrik sendiri kan ini kan dengar-dengar listriknya naik banyak ya Bu? Ini naik banyak juga nggak? Kalau listriknya kok pakainya tuh token tuh kok nggak kelihatan ya. Kalau kenaikan sih kita mesti ya sangat rugi, sangat kecewa ya. Biasanya bisa untuk uang sis kita kan untuk yang lain, sekarang untuk bayar listrik sama bayar airnya lebih banyak. Harapan Ibu apa Bu? Misalnya semoga coronanya cepat selesai. Ya, Gimana, Bu? semoga coronanya cepat selesai, bisa normal kembali, penghasilan. Kalau cuci mobilnya banyak kan kita dapat tip banyak juga. Kasih ya Bu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Mewakili seluruh redaksi yang bertugas, saya, Safira Ramadhani, undur diri. Sampai jumpa.